Nusantara dengan judul Negeri Titipan Tuhan. Kamis 16 Agustus 1945, di sebuah rumah yang letaknya terpencil dan pelosok di daerah Rengas Dengklok, Kerawang, 60 km timur Jakarta, sekelompok orang tengah berkumpul dan sedang mendebatkan suatu hal yang amat sangat penting. Apa hal ini? Kalian membawa saya di Bung Hatta kemari hanya untuk membicarakan revolusi. Saya sudah katakan sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus tidak akan ada revolusi apapun. Mohon maaf Bung Karno, apa yang dikatakan Sultan Syahrir itu benar. Jepang telah kalah dengan sekutu. Kini saatnya kita untuk melaksanakan revolusi. Sabar, wahai Saleh. Kita tidak menginginkan ada pertumpahan darah lagi. Mohon maaf Bung Hatta, negeri ini adalah negeri titipan Tuhan. Kita harus menjaga serta memperjuangkannya. Revolusi atau mati. Sahut Soekarni. Di waktu yang bersamaan di Jakarta, Bung Ahmad Subarjo tengah mendesak Vikana agar mengatakan di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah meyakinkan Vikana bahwa Bung Ahmad Subarjo akan ikut membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan, Vikana pun mengantarkan Bung Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Waktu berjalan, senja pun datang. Mereka telah sampai ke Rengas Dengklok, bertemu Bung Karno dan Bung Hatta serta para golongan pemuda yang lain. Mereka pun kembali melanjutkan diskusi dan disepakati bahwa Jumat 17 Agustus 1945 akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, mereka pun kembali pulang ke Jakarta menuju kediaman Laksamana Maida. Laksamana Maida adalah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang memiliki rasa simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Setibanya di sana, para golongan tua langsung berkumpul, berunding merumuskan naskah proklamasi. Menjelang dini hari, naskah proklamasi itu pun telah selesai dirumuskan dan disepakati oleh para hadirin yang ada di sana, yakni para golongan tua maupun golongan muda. Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya diketik oleh Sayuti Manik. Subuh pun tiba, Bung Karno pulang ke rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Disambut oleh sang istri Fatmawati. Bagaimana Kang Mas hasil perundingannya semalam? Iya Fatmawati, hari ini juga kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, tolong kau jadikan bendera untuk bangsa Indonesia. Baik Kang Mas, mohon maaf, di rumah kita hanya ada 2 kain saja, yakni kain merah dan putih. Bung Karno tampak terdiam sejenak, lalu beliau berkata, tidak apa-apa Fatmawati. Merah berarti darah dan putih berarti tulang. Rakyat Indonesia berjuang untuk merdeka dengan darah dan tulang. Baik, Kang Mas, akan segera saya cekkan dan kita beri nama
Tepat pukul 10, proklamasi itu pun dibacakan untuk negeri titipan Tuhan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemijahan dan kekuasaan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian, saya Titin, terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.